Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahi wahdah. Summassalatu wassalamu ala taha rasulillah. Summassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wa hadratul jamaah Masjid Jami Baitul Taqwa yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia di hari yang ke-12 di bulan Dzulhijjah, dan mari kita awali ngaji kita pada pagi subuh ini dengan mendoakan kedua orang tua kita yang masih ada, semoga selalu sehat afiat, yang telah tiada semoga ditempatkan di raudhah min riyadil jannah. Kita doakan semua guru kita doakan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan Masjid Baitul Taqwa ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga dijadikan salih salihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita atau warga kita yang tinggal di sekitaran masjid ini yang saat ini sakit, kita doakan semoga penyakitnya, sakitnya diangkat oleh Allah, diganti dengan karunia sehat afiat. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini hari kedua, hari tasyrik Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, tanggal 10 hari Jumat, berarti Sabtu, Ahad, hari ini Senin, besok hari tasyrik. Hari yang dilarang untuk kita berpuasa, hari yang masih diperbolehkannya kita memotong hewan kurban, dan hari disunnahkan kita membaca takbir setiap selesai sholat fardu. Ini bisa kita baca dalam kitab takrib, yang kitab fikih yang paling dasar, yaitu kitab takrib. Sunnah membaca takbir kalau Idul Fitri diawali dengan tenggelamnya matahari sampai khatib naik mimbar. Tapi kalau Idul Adha dimulai dari hari Arafah, kalau kemarin berarti hari Kamis subuhnya, sampai nanti terakhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 hari Senin besok, yaitu asar. Waktu asar adalah waktu terakhir untuk sunnahnya membaca takbir selesai setiap sholat fardu kita, dan diperbolehkannya untuk memotong hewan
Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan subuh pagi ini kita akan ngaji satu ayat yang sangat pendek tapi didukung oleh ayat-ayat yang lainnya. Terdapat dalam surah Abasa ayat yaitu falyanzuril insanu ila ta'ami. Falyanzur, maka hendaknya lah memperhatikan, al-insanu, manusia, maka hendaknya lah manusia itu memperhatikan ila ta'ami, makanannya. Karena sesuatu yang kita makan, yang kita konsumsi, ini pengaruhnya besar dalam diri kita, baik dari sisi fisik maupun non fisik. Berasal dari makanan orang bisa ke surga, sebaliknya berawal dari makanan orang juga bisa ke neraka. Orang bisa jadi mulia karena makanan, orang jadi hina ya juga bisa jadi karena makanan. Islam ini agama yang komprehensif dan selektif. Umatnya, kita ini diatur sedemikian rupa supaya menjadi umat yang terbaik. Salah satunya ya harus diperhatikan dari makanannya. Lalu apa prinsip dalam Islam tentang sesuatu yang kita konsumsi, yang kita makan atau yang kita minum? Yang pertama, ukuran paling mendasar yaitu halalan, halal. Firman Allah begitu banyak yang berkenaan dengan yang halal ini. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhan nas, yang menjadi khitab dalam ayat ini secara umum yaitu semua manusia. Tapi tentu karena ini Quran, yang dituju adalah kita umat Islam. Apa isi khitabnya? Kulu, silahkan kalian konsumsi, silahkan kalian makan. Mimma fil ardi, apa yang dikaruniakan oleh Allah yang ada di bumi ini, baik di atas muka bumi maupun di dalam perut bumi. Prinsipnya yang pertama adalah halalan, yang penting halal. Lah halal ini ukurannya adalah ajaran agama. Pada dasarnya semua makanan itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Semua makanan yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal, boleh, kecuali memang ada ayat, ada hadis yang mengharamkan makanan tersebut. Misalnya dalam Al-Quran ada ayat innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ini ayat, ada dua ayat yang hampir mirip bunyi redaksi ayatnya. Innama harrama, sesungguhnya hanya saja diharamkan alaikum, kepada kalian semua, kita semua ini umat Islam. Yang pertama al-maitah, bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang mati dengan sendirinya atau disembelih tapi cara nyembelihnya salah. Ini saya pernah melihat langsung. Itu orang, ya semoga penglihatan saya yang salah. Orang motong ayam yang kita konsumsi hari-hari itu, dia motongnya kan sendirian, Pak. Cuman diginiin pakai cutter, shred, langsung dilempar ke mesin itu loh, yang untuk nyabutin bulu itu. Itu saya lihat pikiran saya berpikir begini, itu ayam mati karena disembelih atau mati karena masuk ke apa sih namanya itu yang buat nyabutin bulu itu, kayak trim itu loh. Kalau ayam itu mati karena disembelih, halal tuh ayam. Tapi kalau matinya karena masuk ke bukan ya, yang buat nyabutin bulu itu apa? Di tukang ayam, saya lihat di tukang ayam. Langsung dimasukin ke situ.
Kalau matinya ayam karena disembelih halal, tapi kalau matinya karena kecemplung dream yang buat nyabutin bulu, bangkai. Lah terus gimana? Lah kita ya moga-moga penglihatan saya yang salah. Moga-moga ayam itu mati karena disembelih. Karena ayam negeri itu, ayam daging itu kan fisiknya nggak sesehat ayam kampung. Ayam negeri itu dikagetin aja ada mati. Di kampung-kampung itu kan banyak orang miara itu, kalau ada orang hajatan nyetel sound gede, ayam pada mati, kaget, ada geledek mati. Lah khawatirnya itu ayam matinya bukan karena disembelih, tapi karena masuk ke itu. Lah kalau masuk ke situ hukumnya bangkai. Lah terus kalau kita memang ada orang yang sangat hati-hati, itu ikhtiyat namanya. Itu kalau beli ayam ya beli yang hidup, kemudian dipotong, dia lihat langsung. Lah itu kalau beli utuh. Lah kita cuman belinya pala sama ceker, apa ya diizinin, Pak? Ayam itu sembelih dong, cuman mau beli pala sama ceker. Oh, sama abangnya bisa dikeplak. Maitah, bangkai. Ayam aslinya halal, tapi karena ada ayat Quran yang menyatakan bahwa bangkai itu haram, maka haram. Kemudian waddam, darah. Dulu, Pak, saya pernah lihat di sini loh, Pak, di depan masjid ini. Ada orang jualan sate kikil yang dipikul. Oh, masih ada kayak jualan itu ya? Lah, dulu anak saya perempuan masih kecil, saya gendong. Saya ingat saya bulan puasa itu, malah di sini loh. Itu ada baskom ditutupin selampe. Lah, karena anak saya itu iseng, selampe itu ditarik, Pak. Lah, kemudian ada kotak-kotak warnanya coklat. Pikir saya saat itu tahu bacem. Terus saya tanya ke abang, "Bang, itu apa, Bang?" "Emang tahu bacem?" "Bukan, Pak, itu marus." Di kampung saya nggak ada marus, adanya didih namanya. Lah saya tanya, marus itu apa, Bang? "Itu, Pak, darah yang dibekuin, katanya diolah." Lah, loh, itu darah? "Iya, Pak," kata itu juga yang jualan. Lah terus itu ada yang beli, loh malah yang lebih laris daripada soto kikilnya, Pak. Banyak yang mesen. Ini darah. Teks Qur'annya bilang haram. Innama harrama alaikumul maitah, bangkai, wadam, darah. Ini berarti kan ada ayat yang mengharamkan. Kemudian walahmal khinzir, daging babi. Kemudian wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan apa yang disembelih untuk sesembahan. Ini ayat yang membatasi bahwa asalnya semua makanan itu halal, tapi karena ada ayat yang mengharamkan, maka benda itu, makanan itu berubah menjadi haram. Ini baru satu contoh. Hadisnya begitu banyak. Ada seorang ulama menulis halal haram makanan itu disebutkan begitu banyak, disertai dengan dalil dan hadisnya, ayat Qur'annya dan hadisnya. Dulu pernah ada satu majelis taklim yang ustadznya itu salah menafsirkan ayat, tapi kemudian ketika dikritik akhirnya diluruskan pemahamannya itu. Dia mengambil keputusan, mengambil fatwa, menetapkan hanya berdasarkan ayat yang tadi itu, bahwa yang haram itu darah, bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih bukan karena Allah. Dia menetapkan hukum, mengambil fatwa hanya berdasarkan satu ayat saja. Kemudian ia memutuskan bahwa yang haram cuma 4, selain 4 ini halal. Nah ini yang repot. Ini dulu ada yang nyebutnya, oh maklum itu prostatnya kan, proses jadi ustadz. Belum ustadz beneran, masih proses. Baru paham satu ayat, baru baca satu ayat, langsung ia mengambil kesimpulan bahwa yang haram cuma 4, selain 4 ini halal. Lah kemudian ada di antara jamaahnya itu yang nanya, kalau cindil Pak Ustadz, tahu cindil Pak? Anak antikus yang baru lahir, yang matanya belum melek. Itu dulu di kampung Pak, kalau lagi kerja bakti nurunin genteng ada itu ditelen. Konon katanya buat obat, katanya. Lah ini kebetulan karena majelis taklimnya itu bukan di daerah Jakarta Pak, di daerah, di kampung. Lah kemudian kata Ustadz tadi, cindil masuk 4 itu enggak berarti halal, kata Ustadz tadi. Lah kemudian puncaknya yang jadi kontroversi besar itu, Ustadz,
Berarti anjing nggak masuk 4 itu ya Pak Ustaz? Anjing nggak masuk ya? Wong tadi cuman bangkai, darah, daging babi, apa yang disembelih bukan karena Allah. Anjing nggak masuk, enggak, berarti wah, ini bahayanya orang berfatwa tapi ilmunya kurang. Hanya berdasarkan satu ayat, padahal ayat Quran itu 6.000 sekian ayat, hadis itu puluhan ribu, belum dipelajari kemudian udah ngambil fatwa, mengambil kesimpulan bahwa selain 4 itu halal. Lah ini yang berbahaya. Prinsip pertama, yang kita makan itu halal. Halal itu patokannya Quran, hadis. Kalau memang Quran menghalalkan, hadis menghalalkan, monggo. Tapi kalau diharamkan, jangan. Lah kalau yang diperdebatkan, nah ini piting. Padahal piting enak ya, enak mahal lagi. Kita banyak mendengar fatwa sebagian ustadz haram karena alasannya begini-begini. Sebagai lagi halal karena alasannya begini-begini. Sesuatu yang diperdebatkan, kalau memang kita bisa menghindari dan memilih ada yang jelas-jelas halal, milih yang jelas-jelas halal. Kecuali kalau memang kita yakin, wah saya yakin ngikutin Ustadz A. Nanti kalau seandainya salah, yang tanggung jawab Ustadz A nih, monggo silahkan. Oh saya nggak mau, wong guru saya bilang haram, monggo. Kalau sesuatu yang diperdebatkan. Lah kalau yang disepakati semuanya halal, itu yang lebih aman. Ikan itu kan semuanya halal, walaupun bangkai tetap halal. Itu semua ulama sepakat. Kemudian yang kedua, dalam ayat tadi bukan hanya halal, tapi ya ayyuhalladzina amanu kulu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi. Yang pertama tadi patokannya halalan, yang kedua thayyiban. Halal belum tentu thayyiban masalahnya, Pak. Lah kalau thayyiban itu ukurannya bukan Quran hadis, ukurannya badan kita masing-masing, Pak. Jeroan halal ya? Halal, tapi kalau yang sudah umur 50, 60, apa ya tetap halal itu jeroan? Halal tetap, tapi tidak thayyiban. Tidak bagus. Ini biasanya kalau habis Idul Adha ini kan kolesterol kumat, apalagi darah tinggi. Itu gara-gara makanan itu halal, Pak, tapi tidak thayyiban. Lah thayyiban itu ukurannya badan kita masing-masing. Kalau sudah kita makan kok ada efek negatifnya, oh berarti ini tidak thayyiban. Udang itu makanan enak, tapi ada orang yang habis makan itu alergi, gatal-gatal, berarti itu tidak thayyiban. Ikan laut, tongkol apa itu, cerita orang kadangnya ada orang yang habis makan itu badannya pada merah-merah, gatal, bentol-bentol, itu halal tapi tidak thayyiban. Pedes, cabai, bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang demen pedes itu thayyiban, tapi bagi saya enggak thayyiban. Mau habis makan itu langsung kamar mandi. Jadi ukuran yang kedua yang kita konsumsi itu thayyiban. Lah thayyiban itu ukurannya bukan Quran, bukan hadis, badan kita masing-masing. Dan kita ini punya kesehatan badan yang berbeda-beda. Lah kadang kita ini nggak peduli, pokoknya asal halal sikat. Lah nanti akan efeknya di badan kita sendiri. Tiba-tiba bangun tidur leher nggak bisa nengok. Itu gara-gara makanan nggak thayyiban. Pada gatal-gatal, tidak thayyiban. Lah ukuran yang ketiga, wala tusrifu. Kulu wasyarabu wala tusrifu. Ayat Qur'annya, innahu la yuhibbul musrifin. Kulu silahkan makan, wasyarabu silahkan minum, tapi wala tusrifu jangan berlebihan. Walaupun itu halal, walaupun thayyiban, tapi kalau berlebihan efeknya nggak bagus juga. Umpama kita demen makanan bakso, Pak. Halal bakso, ya bagus. Tapi itu kalau semangkok, 2 mangkok oke lah mungkin masih. Tapi kalau mangkok ketiga, mangkok keempat, udah masuk larangan agama, wala tusrifu. Lah segala, saya pernah ngobrol sama praktisi kesehatan, Pak. Aslinya makanan itu bagus,
Cuma karena kita mengkonsumsinya itu berlebihan, itu yang timbul masalah. Nah, Islam itu mengatur sedemikian rupa seperti itu loh. Perhatikan pertama dulu kehalalannya, yang kedua bagus tidaknya buat badan kita. Kalau udah dua-duanya perhatikan lagi, sesuaikan porsinya. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Nah, kemudian yang keempat, jangan, apa bahasanya gampang sih, mubadzir. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Walaupun ayat ini tidak hanya spesifik dalam hal makanan, tapi dalam hal salah satunya ketika kita membuat satu makanan, prinsipnya ya secukupnya, jangan sampai mubadzir. Ini kadang perilaku kita loh Pak. Saya kadang kalau memperhatikan orang lagi kondangan, ketika habis salaman sama nganten, itu nafsu ngambil makanannya luar biasa. Apa aja yang ada di situ diambil. Melihat rendang ya diambil, melihat apa aja diambil. Begitu dimakan dikit, ditaruh, diumpetin di kolong bangku. Lah itu kan mubadzir. Kalau di daerah saya sono di Bojong, nggak mubadzir Pak, karena banyak yang nampung nasi buat makanan bebek. Itu kalau orang-orang kejahatan disuruh ngumpulin, nanti ada yang ngangkutin. Nggak mubadzir, nggak kemakan manusia, kemakan peliharaannya manusia. Tapi kalau kadang di kita, kemudian ujung-ujungnya dibuang di tempat sampah, itu kan mubadzir. Padahal ketika petani itu depan rumah saya karena sawah, itu sebutir padi aja diambil. Lah giliran udah jadi nasi, ada lauknya, dibuang begitu saja. Itu kan seakan-akan tidak menghargai perjuangan orang. Kalau memang kita nggak selera makan ketika di tempat hajatan, ya wis lah ambil minumnya aja. Kalaupun seleranya dikit, ya wis dikit aja. Ini kadang nafsunya nggak kira-kira, giliran udah diambil nggak dimakan, umpetin di kolong bangku. Ini kalau masuk dalam kategori ayat ini kan bahaya Pak. Ayat ini mengatakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Bahwa orang yang suka seperti itu khawatir masuk dalam kategori saudaranya setan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, karena di depan kita itu insya Allah makanan halalan thayyiban, tapi yo insya Allah nggak wala tusrifu lah ya, cuma segitu lah. Kalau banyak kadang berlebihan bahaya. Semoga kita sebagai seorang muslim bisa lebih selektif, karena dengan selektif itu kita bisa menjaga kesehatan badan kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang sehat itu ibadahnya lebih maksimal daripada mukmin yang sakit. Walaupun saat sakit itu sendiri, kalau orang itu bisa sabar, insya Allah dalam sakitnya ia memperoleh pahala sama seperti saat sehatnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sirril Fatihah.